Berikut 7 pola komunikasi yang bikin orang nyaman dekat denganmu. 1. Kamu mendengarkan dengan niat mengerti, bukan membalas. Banyak orang tampak mendengarkan, padahal dalam kepalanya mereka sedang menyiapkan jawaban. Inilah kebiasaan yang membuat lawan bicara merasa tidak benar-benar dipahami. Orang yang nyaman untuk didekati adalah mereka yang memberi ruang bagi cerita orang lain untuk selesai, tanpa disela, tanpa buru-buru memberi solusi, dan tanpa memutar arah pembicaraan ke dirinya sendiri. Ketika orang merasa kamu benar-benar mendengarkan, mereka merasa aman untuk membuka diri. Ini membuatmu terlihat dewasa secara emosional, karena kamu meletakkan egomu di belakang dan fokus pada pengalaman orang lain. Di titik ini, kamu bukan hanya teman bicara, kamu menjadi tempat pulang secara emosional. 2. Kamu tidak menghakimi, kamu mengklarifikasi. Orang mundur ketika merasa dinilai. Mereka maju ketika merasa dipahami. Pola komunikasi yang menenangkan adalah ketika kamu tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Kamu bertanya dulu, menegaskan ulang maksud mereka, dan memastikan tidak salah tangkap. Sederhana, tapi sangat jarang dilakukan. Kebiasaan mengklarifikasi membuat orang merasa diperlakukan layaknya manusia yang kompleks, bukan objek yang bisa disalahpahami seenaknya. Ini juga mencegah drama, salah paham, dan pertengkaran kecil yang sebenarnya tidak perlu. Kamu terlihat matang, sabar, dan objektif. 3. Kamu mengatur nada bicara, bukan hanya kata-katamu. Orang tidak menilai isi kalimat terlebih dahulu, mereka menilai nadanya. Nada yang datar, terburu-buru, atau menyindir bisa merusak maksud baik sekalipun. Orang yang nyaman untuk didekati tahu cara menjaga nada agar tetap stabil, jelas, dan tidak mengintimidasi. Mengatur nada bicara adalah tanda kamu bisa mengendalikan diri. Ini membuat percakapan tetap aman, meskipun topiknya sensitif. Dengan nada yang tenang, kamu mengirim pesan bahwa konflik tidak perlu dilakukan dengan kekerasan suara, tapi dengan kejernihan pikiran. 4. Kamu tidak mengambil semua hal secara pribadi. Kadang orang bicara kasar bukan karena benci, tapi karena sedang lelah. Kadang mereka pendiam bukan karena tidak suka kamu, tapi karena sedang penuh beban. Orang yang nyaman untuk didekati adalah mereka yang tidak menganggap setiap ekspresi orang lain sebagai serangan personal. Ketika kamu tidak mudah tersinggung, percakapan berjalan jauh lebih ringan. Kamu tidak mendramatisir situasi, tidak mengubah pembicaraan menjadi kompetisi ego, dan tidak membuat orang merasa harus hati-hati setiap bicara. Kamu menciptakan ruang aman bagi hubungan apapun. 5. Kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Tidak semua momen butuh nasihat. Tidak semua masalah butuh solusi. Kadang, orang hanya butuh ditemani tanpa digurui. Pola komunikasi dewasa adalah ketika kamu tidak memaksakan kehadiranmu dalam percakapan yang sebenarnya membutuhkan ketenangan, bukan kata-kata. Ketika kamu tahu kapan harus diam, kamu menunjukkan kedewasaan sosial. Kamu memberi ruang bagi orang lain untuk memproses emosinya sendiri tanpa tekanan. Ini membuatmu menjadi sosok yang menenangkan, bukan membebani. 6. Kamu menyampaikan hal sensitif dengan empati yang tegas. Menghindari pembicaraan sulit bukan tanda baik, tapi menyampaikannya sembarangan juga bisa menghancurkan hubungan. Orang yang nyaman untuk didekati tahu cara mengatakan hal penting dengan bahasa yang tetap lembut namun jelas. Keseimbangan antara empati dan ketegasan membuatmu dipercaya. Kamu tidak menghindar, tapi juga tidak menyakiti. Kamu berani jujur tanpa membuat orang merasa diserang. Ini adalah pola komunikasi yang langka dan sangat dihargai. 7. Kamu konsisten. Sikapmu sama. Mau dengan siapapun. Orang tidak nyaman dekat dengan seseorang yang bara-bauba, tergantung situasinya. Konsistensi adalah akar kenyamanan. Ketika sikapmu stabil ramah,
ketika lelah, sopan ketika marah, dan tetap diri sendiri. Di setiap tempat orang merasa aman di sekitarmu. Konsistensi menunjukkan bahwa kamu bukan sekadar baik kalau butuh atau ramah kalau senang. Kamu dewasa secara emosional, dan itu membuat orang merasa kamu layak dipercaya dalam jangka panjang. Kenyamanan sosial bukan bakat, bukan bawaan lahir, dan bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari pola komunikasi yang kamu bangun setiap hari. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol bagaimana orang memperlakukanmu, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu berbicara, mendengar, dan merespons mereka. Dan ternyata, itu lebih menentukan daripada yang kamu kira. Jika kamu ingin hubungan yang lebih dalam, pertemanan yang lebih kuat, dan koneksi yang lebih sehat, kamu harus mulai mengubah cara berkomunikasi, bukan dengan berpura-pura, tetapi dengan meningkatkan kualitas kehadiranmu. Mulailah dari satu pola hari ini kemudian, latih hingga menjadi karakter, karena orang nyaman dekat denganmu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu membuat mereka merasa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi.